Oke, kita mulai saja. Jadi sudah ada 16 orang yang hadir. Ini untuk yang tim presenter, Marusati apakah sudah hadir? Sudah Pak, tapi sepertinya teman saya yang belum hadir Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Oke, sebentar. Jadi hari ini harapannya yang ada di sini semua sudah menonton video presentasi yang udah diupload di YouTube ya. Iya Pak. Oke, sudah mempersiapkan pertanyaan juga. Sudah Pak. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Jadi untuk hari ini kita kurang lebih sekitar 90 menit ya. Ini alokasinya akan saya alokasikan 30 menit untuk Q&A terkait dengan presentasi kelompok 6. Jadi nanti akan saya beri kesempatan mahasiswa yang ingin bertanya untuk bertanya kepada kelompok 6 dan kelompok 6 akan menjawab kurang lebih 30 menit. Kemudian ada materi tambahan dari saya untuk mengcover materi yang mungkin butuh tambahan materi dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6. Kemudian untuk 30 menit terakhir akan saya berikan sesi breakout seperti minggu lalu. Nanti akan saya bagi berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian akan saya beri waktu untuk mendiskusikan mengenai research question dan mulai mendiskusikan mengenai model penelitian. Oke, kalau misalnya sudah siap, silahkan yang ingin bertanya dapat mengacungkan tangan, akan terlihat di sini. Nanti akan saya persilahkan, mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan. Di kelompok 1, bila ada yang mau bertanya. Apakah sudah jelas, ataukah ada aspek tertentu? Ini sudah nonton semua kan ya? Sudah Pak. Oke. Apakah nggak ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang ingin dikomentari, mungkin ingin ditambahkan, silahkan. Silakan kalau misalnya enggan untuk bertanya secara langsung bisa dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan hasil pertanyaannya via chat. Jadi karena terus buat yang baru hadir, yang belum absen, silahkan tuliskan nama dan NPM ya untuk absen. Jangan lupa tuliskan ini karena chat juga akan tercatat jadi dokumentasi saya untuk kehadiran kalian. Pak, dari grup 1 masih mendiskusikan pertanyaannya. Oke, tidak ada apa-apa. Pertanyaannya enggak, masih mendiskusikan pertanyaannya. Tapi pertanyaannya harus tentang jurnalnya apa tentang materi ya? Boleh dua-duanya, terserah. Boleh tentang jurnalnya, boleh tentang materinya. Intinya isi presentasi dari kelompok 6. Oh, oke, baik Pak. Oke, karena kelompok 1 masih mendiskusikan, mungkin dari kelompok 2, silahkan kalau ada pertanyaan yang sudah dipersiapkan atau sedang didiskusikan. Boleh Pak, kelompok 2 Pak. Oke, silakan Angelica. Saya ingin bertanya mengenai cross tabulation. Kan di slide cross tabulation in practice, ini disebutkan bahwa cross tabulation itu dapat digunakan untuk hasil pengujian hipotesis, kekuatan asosiasi, dan pola asosiasi ke dalam implikasi manajerial dan rekomendasi yang bermakna. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah dalam kasus yang udah dijelaskan dari kelompok ini,
implikasi manajerial dan rekomendasinya tuh apa sih dari cross tabulation ini? Oke, silakan kelompok 6 untuk menjawab. Mungkin kalau kelompok 6 ingin melakukan slide share, silahkan ya. Kelompok 6. Oke, Pak. Ini untuk jawaban pertama kami diskusikan dulu, bisa Oke, nggak, Pak? ya silakan. Silakan didiskusikan. Mungkin, oh ya tolong dicatat ya, tolong kelompok 6 pertanyaannya dicatat. Mungkin sambil menunggu kelompok 6 berdiskusi, mungkin silahkan kelompok 3 kalau ada pertanyaan. Jadi kita kumpulkan dulu pertanyaannya, kemudian didiskusikan oleh kelompok 6, maaf. Kemudian nanti akan dijawab. Silakan kelompok 3. Pak, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Oke. Pak, kalau gitu saya coba jawab nomor pertama dulu ya, Pak, yang pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 2, Mak. Kelompok 2 maksudnya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk implikasinya di manajerial itu sebenarnya tergantung konteks dari kasusnya sih. Kebetulan kalau untuk kasus ini kan kami kan hanya menganalisis perilaku konsumen yang belanja langsung ke produsen kan, belanja sayurnya. Nah, berdasarkan analisis kami ini, kami jadi tahu ternyata dengan menggunakan cross tabulation ini, kami jadi bisa memprediksi bagaimana perilaku belanja produsen ini setelah terjadinya pandemi. Jadi kan sebelum terjadi pandemi itu kan sebelum tanggal 16 Maret ya kalau di slide. Mungkin bisa di next, terus video mungkin bisa next ke slide yang terkait di analisisnya. Nah, jadi kan kalau di analisis kami itu kan pandeminya itu kan terjadi mulai dari tanggal 16 Maret ya. Nah, dengan melakukan cross tabulation practices itu, kami jadi bisa memprediksi setelah terjadinya pandemi atau mulai dari 16 Maret dan bahkan setelah krisis COVID-19 atau setelah pandemi udah nggak ada, itu kita jadi bisa memprediksi. Nah, kemampuan prediktifnya itu sebesar yang telah kami kalkulasikan. Bisa next slide. Next lagi. Nah, ini untuk kemampuan prediktifnya pun juga beda-beda. Contohnya kalau misalkan kami membandingkan perilaku sebelum 16 Maret dan perilaku setelah 16 Maret atau pas sedang terjadi pandemi, kemampuan prediktifnya itu sebesar 0,14 gitu. Dan kalau misalkan untuk kasus selanjutnya, next slide please. Next lagi. Next lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan ini sebelum terjadinya pandemi, lalu bagaimana kita memprediksi perilaku konsumen ini setelah pandemi udah nggak ada, itu kemampuan prediktifnya sebesar 0,493. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Saya ingin klarifikasi lagi. Jadi ada kesimpulan terkait prediksi setelah pandemi sudah selesai. Iya, Pak. Oke. Itu di jurnalnya langsung. Iya, Pak. Jadi di jurnalnya membahas sebelum terjadi pandemi, sedang pandemi, dan setelah terjadi pandemi. Setelah pandemi, datanya dari mana ya? Sebenarnya ini sih, Pak, jadi kan dia melakukan survei ya. Nah, ini sebenarnya masih preferensi gitu, jadi kayak will you likely gitu, Pak. Jadi belum tentu terjadi sebenarnya. Jadi lebih ke hipotesis ya, hipotetik. Nanti setelah pandemi berakhir,
bagaimana kira-kira kemungkinannya dia untuk membeli gitu ya. Iya, Pak. Oke, I see. Masih kemungkinan konsumennya juga sih. Oke. Masih preferensinya saat itu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin berkomentar atau menambahkan mungkin tadi dari penanya. Apakah sudah jelas? Silahkan. Jadi kalau misalnya belum jelas, bisa diberikan follow up question. Kalau ada dari kelas, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan pertanyaan, juga dipersilahkan. Berarti ini tergantung case-nya ya untuk managerial implication ini, karena dia kan di case-nya ini cuma mau melihat referensi konsumennya untuk membeli si vegetable ini ya, makanya nggak ada kayak managerial implication-nya secara langsung gitu kan, San? Iya, benar, Angel. Oke, makasih, San. Oke. Silahkan ada lagi yang mau memberikan pertanyaan untuk komentar. Nanti akan saya kasih, nanti di akhir akan saya berikan mungkin kesimpulan dan closing statement ya. Oke, silahkan dari kelompok 3, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, Pak, dari kelompok 3 mau nanya. Jadi, Ya. Ini kedengaran nggak ya? Dengaran. Kelompok 6 tolong dicatat ya. Jadi kekuatan asosiasi itu kan range-nya 0 sampai 1. Yang bagus itu berapa ya? Soalnya kan pas MRB tuh kayak dikasih tahu kalau suatu hubungan itu terlalu jelas tergambar sempurna, jadinya tuh kayak ngapain kita nge-research gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh apakah dapat nilai 1 itu jadi hasil yang perfect atau justru sama kayak jangan sampai 1 banget gitu? Makasih. Oke. Mungkin bisa didiskusikan oleh kelompok 6. Oke, Pak. Sambil menunggu kelompok 6 berdiskusi, mungkin dari kelompok 4, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Terus kalau memang kelompok 6 mau jawab, bisa dijawab dulu. Kalau enggak, kumpulkan dulu. Silahkan. Atau kelompok 5. Boleh Pak, dari kelompok 5 ingin coba bertanya. Oke, silakan Ari. Ya, sebenarnya ingin lebih kayak memperjelas saja sih yang tadi Bapak tanyakan di awal. Jadi dari yang saya amati kan terdapat 3 jenis time range ya di case ini. Itu ada yang sebelum 16 Maret, itu sebelum COVID-19, setelah 16 Maret saat terjadi pandemi COVID, dan setelah pandemi COVID, itu 10 sampai 25 April kalau dari waktu survei yang tertera di slide itu. Nah, saya ingin lebih ke bertanya aja sih, apa yang menyebabkan basis bahwa masa pada 10 sampai 25 April di Rusia ini sudah bisa valid digolongkan sebagai perkiraan masa setelah pandemi gitu. Apakah hasil penelitiannya hanya dapat berlaku di daerah seperti yang tepat survei tadi berlangsung atau bagaimana? Terima kasih. Oke, jadi terkait konteks penelitiannya ya, mungkin bisa ditulis dulu oleh kelompok 6. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 mungkin? Atau yang belum bertanya tadi? Atau kalau misalnya kelompok 6 sudah ada jawaban, bisa langsung menjawab tadi pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 5. Oke, silakan. Saya coba jawab ini apa yang terkait kekuatan asosiasi itu. Oke. Sebenarnya sih kalau sebenarnya kalau di buku memang belum dijelaskan lebih lanjut sih terkait kalau misalkan hasil angka 1 tuh maksudnya kayak gimana gitu. Cuma ini kan hanya untuk mengukur seberapa besar kekuatannya gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau nilainya 0,14 seperti yang tadi saya jelaskan, itu kan jadi maksudnya
hubungan antara variabel perilaku dia membeli langsung sayur sebelum pandemi dan saat terjadi pandemi itu, hubungan antara perilaku sebelum dan sesudah itu sebesar 0,14 yang bisa dibilang berarti hubungannya belum terlalu kuat gitu kan. Sedangkan kalau hubungannya mendekati angka 1 kan udah sangat kuat gitu. Gitu aja sih. Oke, makasih. Jadi pertanyaan kelompok 5 tadi terkait dengan konteks penelitian. Kemudian kelompok yang lain silakan. Kelompok 1, kelompok 4 belum bertanya. Silakan didiskusikan dulu. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit. Cukup untuk tanya jawab. Mungkin dari kelompok yang sudah bertanya, mungkin kalau ada yang bertanya lagi, dipersilahkan atau berkomentar. Mungkin ada yang belum jelas dari jawaban tim presenter. Pak, saya dari kelompok 4 mau nanya. Silakan, Abdurrahman. Pertanyaan saya itu mirip kayak kelompok 3 tadi, cuman mungkin ini lebih kelanjutannya. Kalau misalnya kan kayak yang di hasil analisis yang pertama itu kan kecil ya, kayak 0,14 itu. Itu sebenarnya terjadi itu karena variabel yang kurang relevan apa gimana. Nah, terus ntar penelitian ke depannya itu kalau hasilnya emang kecil gini, variabelnya emang bakal diterusin aja atau ada opsi kayak yang ganti gitu. Oke. Thank you. Oke, jadi mengenai size efeknya begitu ya. Jadi ada ukuran asosiasi, kemudian bagaimana menginterpretasi besaran hubungan asosiasi tadi. Ya, silakan. Tadi kelompok 4, 5, kelompok 1 yang belum. Silakan. Kelompok 1 kalau sudah ada hasil diskusinya. Iya Pak, jadi ini pertanyaan buat kelompok 6. Kan di situ di presentasinya ada, di figure kedua ada social determinants seperti age, gender, marital status. Dan hasil survei tersebut tuh bisa nentuin nggak responden mana yang behaviornya paling berubah. Oke, good point. Jadi selain dari cross-step perilaku, ada variabel lain nggak yang diamati atau diteliti oleh peneliti dan bagaimana menggabungkannya dengan hasil analisis utama? Mungkin silakan didiskusikan dulu oleh kelompok 6. Sudah ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Dan mungkin untuk minggu depan juga kelompok yang tidak presentasi diharapkan sudah menonton presentasi temannya dan mempersiapkan pertanyaannya sebelumnya sehingga bisa ditanyakan ketika Q&A session. Saya coba jawab pertanyaan kelompok pertama ya Pak. Okay. Nah, kebetulan sih kalau untuk di jurnal itu social determinant saya hanya sebagai background sih Pak, nggak menjelaskan terkait pengaruhnya ke hasil perilaku setelahnya di pandemi dan setelah pandemi selesai gitu. Oke, jadi masih hanya digunakan sebagai deskriptif saja, sebagai konteks saja, tapi belum dikaitkan dengan analisis cross-step-nya. Iya Pak. Oke, bagus. Itu jadi poin. Karena ketika kita membaca sebuah artikel ilmiah, memang idealnya kita juga berpikir kritis, memberikan masukan kira-kira kalau saya sebagai peneliti apa yang bisa saya usulkan untuk perbaikan paper ini. Jadi di antaranya tadi sebaiknya nanti di penelitian Anda juga data demografi itu, deskripsi diri mengenai usia, kemudian jenis kelamin, itu perlu diincorporate, perlu dianalisis, mungkin sebagai analisis tambahan, setelah analisis utama, bagaimana pengaruhnya terhadap
bagaimana mungkin dia pengaruhnya terhadap variabel dependent-nya, dalam hal ini perilaku. Oke, silakan. Jadi mungkin kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan dari yang lain. Jadi masih ada 3 pertanyaan ya. Ya, oke Pak, saya mau mencoba jawab pertanyaan yang dari Alfian. Apa yang menyebabkan 10 sampai 25 April itu di Romania udah bisa dianggap waktu setelah COVID? Sebenarnya di sini konteks COVID-nya itu tuh ini sih Pak, state of emergency yang di state oleh Presiden of Romania, yaitu lockdown. Jadi bukan berarti setelah 10 sampai 25 April itu setelah pasca COVID, tapi pasca state of emergency-nya di Romania sekitar itu. Ya. Oke, jadi mungkin ada semacam pernyataan PSBB-nya gitu ya dari Presiden Romania yang memberlakukan social distancing dan segala macam untuk mencegah penyebaran COVID. Kemudian penelitian dilakukan sebelum dan sesudah lockdown ini. Mungkin mengukur perilaku pembelian sebelum diumumkan lockdown, ketika diumumkan lockdown, dan kira-kira nanti setelah selesai lockdown begitu. Benar Pak. Oke, jadi tanggalnya dari tanggal pengumuman tersebut. Oke, tadi dari penanya sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Ya, sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan dijawab pertanyaan yang lain. Saya mau coba jawab pertanyaan yang terkait. Tadi pertanyaan siapa ya yang terkait kekuatan asosiasinya kecil lebih baik ganti variabel atau? 4 kalau salah ya. Kelompok 4, kelompok 4. Pertanyaannya Abdurrahman. Oh iya. Ya, silakan. Iya. Rusi. Bun, mati lampu Bun. Jangan nyalain lampu. Jangan ayo, jangan nyalain. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya sudah dijawab belum? Sudah Pak, atau perlu saya ulangi lagi? Oke, kalau dijawab nggak apa-apa. Mungkin nanti atau diulangi lagi deh, karena takutnya yang tadi belum terekam. Oke, jadi kalau untuk menurut kelompok kami sebenarnya walaupun angka kekuatan asosiasinya kecil, itu bukan berarti next step-nya harus diganti, tapi emang karena hubungannya tuh tidak terlalu kuat gitu, signifikan tapi tidak terlalu kuat, jadi nggak perlu diganti. Oke. Kemudian mungkin dari kelompok tadi siapa namanya, Abdurrahman ya, kelompok 4 ada yang mau dilanjutkan, mungkin ada tanggapan? Cukup kayaknya Pak. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang belum ya? Sudah semua Pak. Sudah semua, oke. Oke, kalau begitu. Oke, jadi saya kasih closing statement ya. Jadi memang terkait dengan cross-tab dan chi-square tuh salah satu statistik yang cukup powerful, terutama untuk melihat hubungan antara 2 atau lebih, tapi umumnya hanya 2 variabel saja, variabel yang sifatnya nominal, diantaranya perilaku. Jadi kalau kita ingin meneliti perilaku, sebetulnya perilaku itu skalanya hanya dikotomus, 1 atau 0. Jika dia melakukan perilaku tersebut, misalnya membeli, jika dia membeli dia 1, jika dia tidak membeli dia 0. Jadi ukuran perilaku, pengukuran perilaku umumnya berupa dichotomous question 1 dan 0,
sehingga tidak bisa dilakukan uji korelasi yang parametrik, misalnya dengan Spearman atau bukan Spearman, dengan Pearson correlation. Bahkan dengan Spearman pun mungkin agak sulit. Jadi untuk dikotomus nominal atau kosong memang dengan cross-tab dan chi-square. Hanya saja yang harus diperhatikan pada dasarnya chi-square itu bukan uji pengaruh. Jadi hanya ingin melihat asosiasi, kekuatan asosiasi, apakah data, apakah pengelompokan dari satu variabel dengan variabel yang lain itu berhubungan atau enggak. Jadi apakah perilaku seseorang, perilaku pembelian online atau perilaku pembelian sayuran seseorang sebelum dan setelah lockdown itu berhubungan atau enggak. Kemudian yang kedua, apakah perilaku setelah lockdown dan ketika lockdown dan nanti setelah selesai pandemi atau setelah selesai lockdown, apakah ada perubahan atau tidak, atau apakah ada hubungan atau tidak. Itu saja sebetulnya. Jadi pada dasarnya melihat asosiasi hubungan. Akan tetapi karena prosedur penelitian ini menanyakan mungkin perilaku yang ditanyakan itu memiliki time order, ada urutannya sebelum lockdown, ketika lockdown, dan setelah selesai lockdown. Jadi kita bisa menetapkan ada time order, jadi ada urutannya, sehingga mungkin bisa dijadikan dasar untuk prediksi. Walaupun sebetulnya kata prediksi itu agak-agak sensitif. Kenapa? Karena kalau kita bilang prediksi itu seharusnya bukan data hipotetis. Jadi diukur 3 kali. Diukur hari ini, atau diukur sebelum pandemi, diukur setelah pandemi, dan diukur katakanlah mungkin nanti setelah selesai lockdown. Kemudian dari situ mungkin bisa diprediksi. Tetapi kalau hanya cross-tab, menurut saya mungkin bisa menjelaskan atau digunakan sebagai dasar untuk untuk memperkirakan, ya, tapi untuk memprediksi dan memperkirakan itu dua hal yang berbeda. Di prediksi itu biasanya sudah ada mungkin ada trennya dan seterusnya. Itu mungkin bahasanya yang mungkin sedikit sedikit over menurut saya kalau istilah prediksi. Nah, mengenai size effect memang betul. Umumnya tidak ada standar harus berapa size effect-nya. Memang ada yang kuat, sedang, menengah, tapi korelasi kecil sekalipun selama signifikan ya signifikan. Jadi yang untuk menguji hipotesis yang ingin kita ketahui adalah signifikansi dari nilai chi-square-nya. Dan ternyata terdapat koefisien chi-square yang signifikan, kan? Baik yang sebelum pandemi dan sebelum lockdown dan setelah lockdown, serta yang ketika lockdown dengan yang setelah lockdown. Jadi ada asosiasi, cuman memang yang perlu dilihat arahnya bagaimana. Apakah asosiasi ini berbanding lurus atau berbanding terbalik? Hipotesis saya seharusnya berbanding terbalik antara yang sebelum lockdown dengan yang sesudah lockdown, serta mungkin yang ketika lockdown dengan yang setelah lockdown mungkin bisa berbanding terbalik, bisa nggak berhubungan, atau berbanding lurus, artinya sudah ada mungkin ada perubahan perilaku sehingga setelah lockdown pun mungkin ada kemungkinan konsumen tetap membeli secara online. Jadi itu yang bisa digunakan dengan cross-tab. Memang kalau boleh saya simpulkan, cross-tab itu statistik yang sangat sederhana. Jadi mungkin jarang sekali penelitian yang hanya menggunakan cross-tab saja. Tetapi tetap sangat powerful digunakan untuk pengujian yang lain. Jadi misalnya Anda menggunakan SAM, nanti Anda belajar mengenai SAM. SAM itu adalah salah satunya uji chi-square. Jadi chi-square itu uji goodness of fit untuk SAM. Jadi tetap digunakan dalam pengujian statistik yang lebih advance. Atau
jika Anda memilih eksperimen atau field eksperimen, bisa menggunakan chi-square. Jadi menguji perubahan atau perbedaan perbedaan atau hubungan antar dua variabel yang sifatnya nominal, terutama dikotomus. Oke. Untuk sesi pertama dari presentasi teman-teman kalian, ada yang mau ditanyakan nggak lebih lanjut? Ini ditanyakan ke saya supaya nanti saya jawab. Jadi pertanyaan terkait dengan materi kelompok Marusati. Ada ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita kita masuk ke materi ya. Jadi saya share screen lagi materi saya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi sesi ketiga ini memang mengenai statistik deskriptif. Jadi ada mungkin dijelaskan mengenai measurement of shape, measurement of location, dan seterusnya. Nah, statistik deskriptif ini, wajib dilaporkan dalam penelitian ilmiah. Wajib dilaporkan. Jadi menggunakan statistik yang paling advance sekalipun, mau menggunakan SEM, menggunakan PLS, menggunakan regresi, dan lain-lain, tetap deskriptif statistik harus dilaporkan. Mengapa? Karena ini penting untuk memahami karakteristik umum dari data. Sebelum kita bicara pengaruh atau hubungan atau prediksi, kita harus tahu dulu seperti apa sih kondisi data kita, seperti apa sih bentuk dan gambaran umum dari data kita. Kemudian yang kedua, ini menentukan pemilihan analisisnya. Karena statistik itu saya sudah sering mengulangi, tidak ada satu statistik yang sempurna untuk segala situasi. Masing-masing alat statistik punya tujuan, punya asumsi yang harus dipenuhi. Kalau asumsi tidak terpenuhi, tidak bisa menggunakan statistik tersebut. Jadi statistik yang relevan salah satunya tergantung dari jenis data. Jadi apakah data nominal, tadi kalau perilaku 10 dikotomus itu masuknya ordinal sebetulnya. Bisa masuk nominal, bisa masuk ordinal. Tapi intinya di sini untuk nominal tidak ada rata-rata, hanya modus dan proporsi. Berapa persen misalnya jenis kelamin, berapa persen pria, berapa persen wanita, kemudian misalnya berapa persen S1, berapa persen S2, itu pendidikan misalnya, itu nominal. Jika ordinal, seperti perilaku 1 jika dia berperilaku, 0 jika tidak berperilaku, maka di sini boleh menggunakan median, walaupun tetap umumnya yang digunakan adalah modus dan proporsi. Jadi median di sini, kalau untuk dikotomus tidak terlalu penting. Terus terang, median tidak terlalu penting untuk data dikotomus 1, 0. Tetapi jika datanya ordinal, peringkat 1 sampai 5, misalnya Likert, skala Likert itu sebetulnya masuk skala ordinal. Ini saya yakin kalian sudah pernah mendapati perdebatan mengenai skala Likert di MRB, saya nggak akan mengulang lagi. Tapi di sini Likert termasuk ordinal sebetulnya, walaupun memiliki properti interval, tapi paling tidak median dapat digunakan. Makanya saya ketika bimbingan saya melaporkan deskriptif statistiknya, saya selalu minta median dan rata-rata. Jadi nggak cukup rata-rata, saya ingin melihat mediannya. Nanti akan, karena dari perbandingan dua ini, median dan rata-rata ini sebetulnya bisa terlihat secara umum bentuknya. Kemudian jika datanya tadi continuous, baik rasio maupun interval, maka di sini kita bisa menggunakan semuanya, modus, proporsi, median, dan rata. Nah, kemudian di sini bentuk dari data, terutama skewness dan kurtosis ini juga menentukan statistik yang terbaik. Jadi ada dua macam statistik, secara umum ada dua macam statistik, ada parametrik dan statistik yang non-parametrik. Ini secara umum ya.
parametrik lebih umum digunakan, tetapi memiliki syarat, yaitu ada asumsi distribusi normal dan jumlah data. Tapi dan bentuk, jadi bentuknya distribusinya berbentuk mendekati normal atau normal, kemudian jenis datanya continuous, rasio atau interval, terutama untuk variable dependent, dan jumlah data biasanya minimal 30. Nah, tetapi yang sering menjadi ganjalan umumnya adalah bentuk data. Jadi, oke lah kita mengukur dengan skala Likert atau dengan skala yang lain, tapi jika datanya terlalu menceng atau terlalu mampat, sangat mungkin tidak cocok diolah menggunakan statistik parametrik. Itulah kenapa di pertemuan ini kita sebetulnya belajar juga mengenai statistik non-parametrik. Jadi ini alternatif jika seandainya data Anda tidak dapat diolah menggunakan statistik parametrik, apa yang harus dilakukan? Dan itu menurut saya suatu hal yang penting diketahui oleh semua peneliti. Nah, tapi di sini terkait dengan bentuknya, dengan skewness dan kurtosis, di sini jika datanya ordinal atau jika datanya menceng, jadi kalau misalnya Anda, misalnya Anda menggunakan survei dengan skala Likert, tetapi ada social desirability tertentu. Jadi mungkin pilihannya banyak rapat ke kanan atau rapat ke kiri, sehingga datanya menceng. Di sini sebetulnya median lebih tepat digunakan dibandingkan rata-rata. Jadi rata-rata itu digunakan paling baik ketika datanya sifatnya continuous dan simetris. Kalau datanya tidak continuous atau tidak simetris, maka median lebih baik digunakan. Makanya saya selalu minta dilaporkan median dan min-nya. Kenapa? Karena dari situ bisa terlihat kalau median dan min-nya sama atau mendekati sama, artinya bentuknya nggak ada masalah. Biasanya umumnya. Tapi jika median dan min-nya berbeda, di situ artinya ada kemencengan yang harus dikoreksi atau harus bisa dikoreksi. Ada prosedur untuk mengkoreksi jika datanya menceng. Kemudian statistik parametrik membutuhkan distribusi yang normal dan simetris. Kalau tidak normal, maka gunakan non-parametrik. Oke, mungkin itu untuk pendahuluan mengapa statistik deskriptif ini penting, wajib dilaporkan dalam semua penelitian. Nah, kemudian masuk ke statistik deskriptif, ke statistik non-parametrik secara umum. Di sini ada uji beda rata-rata. Jadi ada 3 macam pengujian sebetulnya, ada uji beda, uji asosiasi, dan uji pengaruh. Ada uji pengaruh dengan SEM, regresi, nanti kita jelaskan, uji hubungan dengan korelasi atau dengan chi-square. Nah, di sini ini uji beda rata-rata. Uji beda ini sendiri akan di-cover tidak pada hari ini, tapi pada mungkin minggu berikutnya. Tetapi yang penting diketahui adalah masing-masing dari uji beda parametrik ini memiliki padanan non-parametriknya. Jadi di sini yang pertama Mann-Whitney, jika kita ingin melihat perbedaan antara 2 kelompok, kita ingin melihat perbedaan antara 2 kelompok sampel yang independen. Jadi misalnya pria dan wanita, kita ingin melihat kita ingin melihat preferensi atau kita ingin melihat brand equity dari misalnya konsumen kita ingin uji perbedaan antara brand equity pria dan wanita, tapi datanya nggak normal misalnya, atau sampelnya terlalu kecil. Nah, di sini kita bisa menggunakan Mann-Whitney. Oke, datanya bisa ordinal. Jadi kalau Likert Anda tidak memiliki skala interval, tidak memiliki properti interval, misalnya di antaranya ada kemencengan tadi, maka menggunakan Mann-Whitney sama saja, bahkan lebih tepat dibandingkan menggunakan t-test, menggunakan independent sample t-test. Kenapa? Karena untuk independent sample t-test membutuhkan
asumsi distribusi normal. Sedangkan Mann-Whitney tidak. Jadi kalau saya pribadi justru saya lebih prefer non-parametrik karena tidak membutuhkan asumsi parametrik. Yang kedua adalah Wilcoxon Sign Rank Test. Ini padanan dari paired sample t-test. Paired sample t-test di sini 2 sampel berpasangan atau 1 sampel dari populasi yang sama tapi diukur 2 kali. Jadi misalnya tadi pandemi, persepsi resiko berbelanja ke pasar sebelum dan sudah pandemi misalnya. Kita ukur yang pertama sebelum pandemi, yang kedua setelah pandemi. Kita ukur ternyata tetapi datanya tidak normal misalnya. Apakah kita buang begitu aja? Enggak. Tetap bisa kita olah, tetapi tidak menggunakan paired sample t-test, tetapi menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Jadi ini padanan dari paired sample t-test. Terus Kruskal-Wallis. Nah, ini adalah padanan parametrik dari one-way ANOVA. Apa bedanya one-way ANOVA dengan t-test? Pada t-test hanya terdapat 2 kelompok, ya dan tidak, atau pria dan wanita. Kalau lebih dari 2 kelompok, maka tidak bisa menggunakan Mann-Whitney maupun Wilcoxon. Tetapi harus menggunakan yang lain, yaitu di sini Kruskal-Wallis. Nah, jadi K-sampel ini maksudnya lebih dari 2 kelompok. Jadi misalnya kita ingin melihat customer loyalty atau brand loyalty dari pengguna Samsung, pengguna Apple, dan pengguna Xiaomi gitu misalnya. Kita punya 3 brand, kita ukur brand loyalty-nya, kemudian kita bandingkan. Tapi ternyata hasil pengukurannya tidak parametrik, tidak terdistribusi normal, atau jumlah sampelnya kurang dari 30 misalnya, maka kita menggunakan Kruskal-Wallis. Jadi serupa dengan Mann-Whitney, hanya saja Mann-Whitney hanya bisa 2 kelompok, sedangkan Kruskal-Wallis bisa 3 kelompok atau lebih. Di sini skala minimal ordinal. Jadi tadi skala Likert itu termasuk skala ordinal, jadi bisa diolah dengan Kruskal-Wallis. Yang terakhir adalah Friedman test. Ini serupa dengan Kruskal-Wallis, bedanya adalah bisa melihat bisa melihat interaksi antara 2 variabel penjelas. Jadi misalnya di brand equity berdasarkan pengguna Samsung, Apple, dan Xiaomi. Tapi kita mau menambahkan variabel penjelas kedua, misalnya selain brand, juga katakanlah kita ingin misalnya melihat lama dia menggunakan, misalnya ada yang baru menggunakan kurang dari setahun hingga 2 tahun, dan lebih dari 2 tahun misalnya. Jadi kita ingin melihat brand equity berdasarkan jenis brandnya dan karakteristik penggunaannya. Kita ingin melihat interaksinya. Jadi interaksinya antara brand dengan lama penggunaan itu nggak bisa dengan Kruskal-Wallis, tapi bisa menggunakan Friedman test. Jadi ini padanan dari two-way ANOVA. Jadi one-way ANOVA hanya 1 penjelas. Jadi ada 1 variabel dependent yang ingin dijelaskan oleh 1 variabel yang sifatnya nominal atau ordinal, sedangkan kalau two-way ANOVA dijelaskan oleh 2 variabel yang sifatnya nominal dan ordinal dan bisa melihat interaksinya. Oke, yang berikutnya uji hubungan. Nah, uji hubungan di sini kalian sudah kenal dengan Pearson correlation. Nah, sebetulnya jadi Pearson correlation itu uji hubungan, uji korelasi yang sifatnya parametrik. Jadi membutuhkan asumsi N harus lebih besar dari 30 dan terdistribusi normal. Lebih besar atau sama dengan 30 dan terdistribusi normal. Dan most likely, seringkali ini tidak terpenuhi atau tidak diuji bahkan, sehingga kita nggak tahu apakah akurat atau tidak.
kalau tidak akurat, kalau tidak normal, maka gunakan Spearman atau Kendall. Sedangkan tadi chi-square itu digunakan ketika dua variabel ini salah satu atau dua-duanya bersifat nominal atau ordinal. Jadi di sini kalau variabelnya continuous, maka gunakan Pearson kalau parametrik. Kalau nggak parametrik, gunakan Spearman atau Kendall. Sedangkan kalau dia nominal atau ordinal salah satunya, maka gunakan chi-square dengan cross tab. Jadi biasanya chi-square ini berpasangan dengan cross tabulation. Ini sudah dijelaskan. Spearman row non parametrik mengukur derajat hubungan antar dua variabel, tidak menggunakan asumsi, sehingga sebetulnya lebih powerful dibandingkan Pearson karena kita tidak perlu menguji asumsi. Jadi saya lebih suka kalau mahasiswa saya laporkan Spearman-nya aja, nggak usah melaporkan Pearson-nya. Kenapa? Karena kalau laporan Pearson sebetulnya harus ada uji asumsi klasik, uji asumsi parametrik. Ini Kendall-Stowe, di sini sama seperti Spearman, tidak butuh asumsi distribusi tertentu, tetapi lebih umum digunakan untuk peringkat, untuk ordinal. Jadi kalau Spearman ini untuk interval atau rasio, tetapi tidak terdistribusi normal, tidak harus terdistribusi normal. Sedangkan Kendall-Stowe untuk peringkat, untuk ranking. Jadi untuk Likert bisa menggunakan Kendall-Stowe, tapi nominal nggak bisa. Nominal harus menggunakan chi-square. Nah, ini Pearson chi-square. Berbeda dengan Pearson correlation. Pearson chi-square ini menguji hipotesis tidak terdapat hubungan antara kolom dan baris dalam sebuah data tabular atau cross tab. Jadi cross tab, kalian paham cross tab ya, pasti ada dua kolom, ada dua data, ada kolom dan ada baris. Itu misalnya 2x2, 2x3, 2x atau 3x3, itu semua cross tab. Nah, apakah terdapat hubungan atau enggak di antara kolom dan baris, itu menggunakan Pearson chi-square. Nah, chi-square akan lebih mungkin signifikan bila ada hubungan yang kuat, jumlah sampel besar, dan frekuensi nilai pada masing-masing sel cukup. Jadi jangan sampai ada misalnya cross tab 2x2, ternyata ada satu sel yang kosong atau yang kurang dari 5 misalnya. Itu justru bisa membuat jadi tidak, atau lebih sulit signifikan. Terus chi-square dengan probabilitas di bawah 0,05 menunjukkan hipotesis 0 di mana variabel kolom tidak berkaitan. Jadi jika p-value dari chi-square kurang dari 0,05, ini signifikansinya ya, justru jika chi-square kurang dari, salah saya. Jadi jika chi-square di bawah 0,05, hipotesis 0 dapat ditolak. Jadi hipotesis 0 bahwa tidak ada kaitan dapat ditolak. Jadi justru jika p-value di bawah 0,05, justru artinya terdapat hubungan antara baris dan kolom. Ini tadi. Tapi hubungan, bukan pengaruh. Karena kalau pengaruh itu ada satu langkah yang lebih jauh lagi. Jadi melihat hubungan saja. Jadi sebetulnya tadi kita belum bisa bilang bahwa ada pengaruh pandemi atau lockdown terhadap perilaku pembelian. Enggak, kita nggak bisa bilang begitu karena tidak ada pengujian confounding effect-nya. Ya ada temporal precedence, ya ada hubungan, tapi hubungan tidak mesti ada pengaruh. Sebetulnya bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi perbedaan atau hubungan antara perilaku sebelum dan sesudah lockdown. Nah, yang terakhir, dan menurut saya ini yang cukup penting kalian ketahui, yang mungkin belum di-cover oleh presenter, adalah regresi logistik. Ini saya cek di silabus, tidak ada disebutkan spesifik, tetapi ini masuk ke dalam statistik non-parametrik. Kenapa ini penting? Kenapa ini harus saya angkat? Karena sering saya amati, sering saya lihat ada mahasiswa menggunakan regresi linier tanpa menguji atau tanpa melihat asumsi parametriknya. Dan
atau bahkan memaksakan jenis datanya nominal atau ordinal dipaksakan menggunakan regresi linear. Itu menurut saya sebuah kesalahan yang fatal. Jika variable dependent-nya nominal atau ordinal itu wajib menggunakan regresi logistik. Jika variable dependent-nya interval atau rasio, maka perlu diuji asumsi klasik. Kalau misalnya terpenuhi asumsi klasiknya baru bisa menggunakan regresi linear. Jika tidak terpenuhi, maka harus menggunakan regresi logistik. Itu kenyataannya. Dan biasanya terjadi ketika ada variable dependent-nya mengalami kemencengan. Mungkin ini saya pernah ini kasusnya bukan pada marketing, bukan pada SDM. Saya pernah menguji anak SDM, dia meneliti kepuasan kepuasan karyawan, di mana datanya itu sangat rata kanan, jadi sangat tinggi. Jadi mungkin pilihannya 4 atau 5. Jadi bayangkan 85% respondennya itu hanya mengisi 4 atau 5. Jadi yang 15% mengisi 1, 2, 3. Nah, itu nggak bisa diolah dengan regresi. Tidak bisa diolah dengan regresi linear. Kenapa? Karena kurang variasi. Jadi datanya sangat menyeng, tidak terdistribusi normal. Kalau dipaksakan nggak signifikan. Jadi percuma. Kemudian akhirnya dia menggunakan regresi logistik. Jadi antara 4 dan 5. Jadi antara bukan 5 dan 5. Jadi di sini dia melihat dia klasifikasikan menjadi yang 5, karena yang 5 ini hampir 50%, kemudian sisanya selain 5. Ternyata bunyi. Jadi modelnya baru bisa diuji setelah dia menggunakan regresi logistik. Ini mungkin bisa dikatakan worst case, tidak diharapkan, tapi kalau seandainya itu terjadi pada Anda, maka itu nice to know alternatifnya. Kalau nggak normal, memang ada beberapa proses transformasi yang dapat digunakan untuk menormalkan data. Tetapi itu ada batasnya. Ada batas. Artinya kalau memang tidak normalnya karena kemencengan, bukan karena outlier atau bukan karena jadi misalnya memang menceng tadi, misalnya 90% atau 80% data Anda 4 atau 5, itu mau nggak mau ditransformasi kayak apa juga nggak akan bisa menjadikan data Anda normal. Makanya itu saran saya pribadi kepada Anda, kalau Anda bikin kuesioner, jangan skala 5. Kenapa? Pada skala 5 sangat mungkin terjadi skenario menceng tadi yang pilihan respondennya 4 atau 5 saja. Pilihan responnya hanya 4 atau 5. Sedangkan kalau misalnya skala 7, kalaupun menceng paling enggak 5, 6, 7 begitu. Jadi masukan buat kalian, buat skripsi kalian juga, kalau membuat skala pertanyaan, kalau bisa jangan skala 5, tapi skala 7. Kenapa? Karena meminimalisir terjadinya data yang mampat di 4, 5 atau 1, 2. Misalnya datanya yang misalnya apa ya? Jadi misalnya bisa jadi responnya mengumpul di satu titik. Oke, kemudian, nah di sini logit model ini saya ambil dari Malhotra. Ini adalah variabel jadi model regresi untuk variabel dependent yang sifatnya biner. Jadi ada 1, 0. Jadi ini sangat tepat untuk perilaku, untuk memodelkan perilaku pembelian. Kenapa? Karena perilaku pembelian yang sebenarnya itu hanya 1 atau 0. Jadi kalau Anda melihat Likert intention misalnya, intention 1 hingga 7 atau 1 hingga 5. Intention itu baru niat dia, belum benar-benar beli. Setelah dia benar-benar beli, maka datanya hanya ada 2, 1 atau 0, beli atau nggak beli. Begitu. Jadi sebetulnya untuk kalau penelitian Anda ingin mengukur sampai ke perilaku pembelian dan tidak hanya sekedar intention, maka Anda harus pakai logit, harus pakai logistic regression. Kenapa? Karena jika variable dependent-nya binary 1, 0 atau dikotomus,
itu tidak bisa menggunakan regresi linear. Nah, digunakan terkait dengan probability. Jadi menggunakan konsep probabilitas. Jadi berbeda dengan regresi linear. Jadi di sini Y-nya adalah probability terjadinya sebuah perilaku. Jadi nanti kita lihat. Dia mengestimasi probability berdasarkan sebuah observasi. Nah, di sini kita lihat ada perbandingan antara model linear regression, linear probability, dan logistic regression. Nah, ini penting diketahui kenapa? Karena jika Anda memiliki data yang sifatnya 0,1, jadi ada data sifatnya 0, kemudian ada yang sifatnya 1, kemudian Anda menggunakan linear model, maka modelnya akan banyak error, akan tinggi errornya. Karena tidak benar-benar linear, Anda memaksakan linearitasnya. Ada yang 0, ada yang 1, itu aja. Jadi ini ada X misalnya, X1 hingga X7 misalnya, sedangkan ini Y-nya hanya 2, hanya 0 atau 1. Ini datanya pasti akan mengumpul di sini, dan mengumpul di sini. Atau bahkan mungkin mengumpul di sini, dan mengumpul di sini, cuman distribusinya berbeda. Mungkin bisa besar di sini dan di sini, atau besar di sini dan di sini. Itu apa namanya? Model regresi logistik. Nah di sini jadi sebetulnya di sini peluang transisi atau kemungkinan terjadinya sebuah perilaku itu paling tinggi dia ada di, jadi ketika jadi ada nilai X tertentu, di mana probabilitasnya rendah, kemudian ada X tertentu di mana probabilitasnya dia tinggi, sedangkan di sini ada kurva yang sifatnya yang berbentuk S di sini. Di sinilah kita melihat sensitivitas. Jadi mungkin di tengah-tengah ini, kemungkinan responden beli dan nggak beli itu 50-50. Jadi misalnya X adalah brand loyalty, Y adalah pembelian, Y1 beli, Y0 nggak beli, maka ketika brand loyalty-nya rendah, maka kecil kemungkinan dia buat beli. Ketika brand loyalty-nya tinggi, maka kecil kemungkinan dia nggak beli. Jadi besar kemungkinan dia beli atau kecil kemungkinan dia nggak beli. Nah di sini pada rentang brand equity yang menengah, di sini kemungkinannya 50-50. Pada satu titik dia ambivalen, kemudian setelah itu dia kemungkinannya semakin membesar untuk membeli. Tapi tidak 100%, masih ada kemungkinan walaupun brand loyalty tinggi tapi nggak beli. Nah, ini persamaannya mungkin nggak usah khawatir, jadi kurang lebih sama seperti regresi biasa. Ini adalah Y-nya. Y-nya ini log normal dari probability 1 dibagi probability selain 1. Jadi misalnya kita tadi beli nggak beli, ini log normal dari probability beli dibagi probability nggak beli. Probability ini proporsi ya. Katakanlah kita punya 100 responden, 50 atau 70% beli, 30% nggak beli. Jadi, tapi log normal ini sama dengan ini koefisien regresi logistiknya. Jadi, probability dasarnya, basicnya, ketika X-nya 0, berapa probability dasar dia beli dibandingkan dengan dia nggak beli. Kemudian ditambah ini koefisien regresinya. Jadi, variabel independen kita mempengaruhi probabilitas terjadinya dia beli. Jadi, yang dimodelkan adalah probabilitas terjadinya Y sama dengan 1. Nah, kemudian sini P ini probabilitas 1 dibagi 1 minus probabilitas. Jadi probabilitas 1 dibagi probabilitas selain 1 ini dimaksud dengan odds ratio. Odds ratio ini probabilitas dia beli dibandingkan dengan dia nggak beli. Kemudian di sini sama, ini
jangan apa namanya khawatir dengan simbol-simbol matematiknya. Di ini log normal ini di fungsi probabilitasnya sama dengan probabilitas beli dibagi nggak beli sama dengan ini koefisien regresinya, konstanta untuk probabilitas dia beli ketika semua variabel independen 0. Kemudian di sini dia ada sama seperti regresi biasa, ini koefisien regresi untuk X1, koefisien regresi untuk X2, hingga koefisien regresi untuk X yang ke K, X tertentu. Ini dapat dirumuskan menjadi ini. Jadi ini adalah penyederhanaan dari yang ada di sini. Jadi nggak ada masalah. Oke, kemudian, jadi prinsip dasarnya sama-sama X sama dengan Y sama dengan A plus BX, A plus BX, tetapi dirubah menjadi Y-nya bukan menjadi nilai realnya, tetapi probabilitas terjadinya satu atau selain satu. Ini kurang lebih sama. Oke. Nah, jadi karakteristik dari logit model, dia apa namanya, X1-nya bisa dari minus tidak terhingga hingga plus tidak terhingga. Jadi tidak ada batasan. Untuk X, untuk variabel independen tidak ada batasan. Tidak harus apa namanya, tidak harus normal, tidak harus nominal, dia bebas. Tetapi probability, jadi kalau kita lihat konsep probability, tidak mungkin kurang dari 0, tidak mungkin lebih dari 1. Nggak mungkin probabilitas minus 5 itu nggak mungkin. Minus 1% nggak mungkin. Jadi probabilitas itu pasti antara 1 hingga 0. Jadi kalau kosong artinya dari 100 responden tidak ada yang beli. Kalau 1 artinya dari 100 responden semuanya beli. Jadi antara 0 hingga 100%. Nah, kemudian ketika X1 kecil atau mendekati minus tidak terhingga, maka P mendekati 0. Jadi semakin kecil X1, maka probability terjadinya 1 mendekati 0. Jika X-nya tinggi, maka probabilitas terjadinya 1 mendekati 1. Jadi melihat apa namanya probability di sini. Nah, berbeda dengan logit model, kalau OLS digunakan, OLS ini linear, ordinary least square atau linear model, maka P ini tidak dibatasi antara 0 hingga 1. Jadi ini kenapa tidak mungkin kita memaksakan linear model untuk mengestimasi persamaan, mengestimasi variabel yang sifatnya dikotomus 1-0. Bisa, tetapi hasilnya akan nggak make sense. Jadi memaksakan, misalnya Anda punya data nominal 1-0, sebagai variable dependent, Anda regress menggunakan regresi linear OLS, maka datanya akan bias, akan misleading. Kenapa? Karena menggunakan asumsi bahwa Y-nya dia tidak ada batasan, boleh Y-nya 0, boleh Y-nya negatif, boleh Y-nya 1, boleh Y-nya 1000, padahal realitinya data Anda hanya 0 atau 1. Jadi probability-nya berkisar antar itu, tidak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Nah, oke, kemudian di sini untuk estimasinya menggunakan maximum likelihood, kemudian menggunakan ini statistik yang digunakan ya, ada R-square, walaupun R-square di sini dia pseudo R-square, jadi tidak benar-benar sama dengan R-square pada regresi, tetapi dapat digunakan untuk mengestimasi model fit. Ya, serupa dengan R-square tapi nggak benar-benar sama. Kenapa? Karena salah satunya Cox and Snell ini nggak benar-benar sama dengan 1. Kalau R-square pada regresi linear, dia berkisar antara 0 hingga 1 R-square-nya. Tapi kalau Cox and Snell ini nggak bisa equal to, nggak bisa sama dengan 1. Jadi
Jadi ada keterbatasan pada Cox and Snell. Tetapi batasan ini dikoreksi pada Nagel, Kerke, R-square. Jadi ada dua macam R-square, ada dua macam R-square yang digunakan di logistic regression. Yang lebih bagus adalah yang Nagel, Kerke. Oke. Intinya di sini membandingkan antara predicted dan actual. Jadi ini kemampuan prediksinya. Jadi misalnya ada 100 orang responden, actualnya 50-50, tapi predicted-nya 70-30. Artinya di sini ada 20%, ada 20% yang tidak dapat diprediksi. Ini tadi ini contoh dari estimasi dan model fit untuk logistic regression. Ini tes signifikansinya menggunakan static wall. Nanti saya skip aja, bisa dilihat intinya di sini peningkatan X1 sebesar 1 unit akan meningkatkan log probabilitanya sebesar sekian unit. Jadi betanya di sini adalah peningkatan log normalnya, log probability-nya sebagai akibat dari peningkatan X1 sebesar 1 unit. Jadi kemudian bisa dikalkulasi melihat apakah dengan adanya peningkatan brand equity misalnya ya, akan mengakibatkan peningkatan probability konsumen atau responden untuk membeli produk X misalnya, atau produk Samsung misalnya. Nah, tetapi di sini koefisiennya bisa positif bisa negatif. Tapi positif negatif ini relatif terhadap 50%. Jadi ketika dia 0, artinya probability-nya 50-50. Jadi ketika koefisiennya 0, ketika koefisien regresinya 0, artinya probabilitas dia beli nggak beli itu 50-50. Kalau dia positif, artinya dia meningkatkan probabilitas di atas 50%. Kalau dia negatif, artinya dia mengurangi probabilitas di bawah 50%. Jadi 50% ini dia nilai tengahnya. Ketika dia 50%, ada 50-50 kemungkinan dia beli atau nggak beli. Nah, apa yang bisa meningkatkan, jadi menguji apakah variabel-variabel independen benar-benar bisa meningkatkan probability atau menjelaskan peningkatan probability dia membeli atau penurunan probability dia membeli. Jadi bisa positif bisa negatif. Ini contoh kasus dari Malhotra. Di sini ada 30 responden, 15 menjawab loyal, 15 menjawab nggak loyal. Ini ada mungkin sikap terhadap brand, produk, dan shopping. Ini skala Likert, kemudian variabel dependent-nya yaitu loyalty 10, loyal 1, 0. Ini make sense karena memang ada ukuran loyalty yang menggunakan Likert, 1 sangat tidak loyal, 7 sangat loyal misalnya. Tetapi sebetulnya realnya loyal itu ya 1 dan 0. Kalau dia setia dia beli atau dia nggak mau switching ke brand lain. Kalau dia nggak setia dia mau switching ke brand lain. Jadi ini masalah operasionalisasi dari variabel loyalty. Di sini diujikan dengan SPSS. Jadi ada analyze, regression binary logistic. Ini dari Malhotra ya. Mungkin kalau Anda penasaran bisa Anda coba sendiri karena datanya ini sudah ada di Kemas. Mungkin dengan Kak Hari bisa praktek kalau mau untuk regresi logistik ya. Saya nggak tahu apakah ini akan masuk ke dalam ujian karena secara spesifik nggak disebutkan dalam silabus akan ada regresi logistik, tapi ini bagian dari non-parametrik, dan ini penting bagi Anda untuk diketahui, terutama jika Anda berencana menggunakan regresi linier, tapi ternyata asumsi parametrik tidak terpenuhi, maka Anda harus mempertimbangkan apakah menggunakan logistik atau enggak. Oke, ini analyze, regression, kemudian binary logistik kita pilih. Sini
loyalty to the brand, atau loyalty sebagai variable dependent, attitude toward the brand, toward the product, dan toward shopping kepada covariat. Di sini hasilnya, ini codingnya 0 tidak loyal, 1 loyal. Ini kita lihat R-square-nya, ini 60,4%. Jadi menunjukkan akurasi prediksinya. Jadi kalau 100% artinya semua akurat. Ini artinya ada mungkin sekitar ada 40% estimasi yang tidak akurat memprediksi actual variable dependent-nya. Ini dimasukkan. Ini yang apa namanya? Ini yang diobserve sebagai loyal dan non loyal yang predicted. Jadi ada 24 yang benar prediksinya dan ada 3 yang misclassified. Jadi 3 ini jadi ya 6 per 30 seperlima ya 20%. Jadi ada 20% yang tidak tepat. Mungkin dari sini nanti dihitung R-square-nya. Kemudian di sini ini signifikansinya di sini yang di bawah 0,05 artinya signifikan. Jadi kita lihat brand signifikan, konstanta signifikan, tetapi sikap terhadap produk dan shopping tidak signifikan mempengaruhi loyalty. Lihat sini konstantanya negatif. Konstanta negatif artinya probabilitas dia loyal jika semua X-nya 0 itu sebetulnya di bawah 50%. Jadi probabilitas dia loyal ketika X sama dengan 0 sebetulnya di bawah 50% karena dia negatif, koefisiennya negatif, ya. Walaupun di sini konstantanya eksponensial betanya 0. Jadi jadi 50%. Kemudian di sini brand meningkatkan probabilitas dia probabilitas dia memilih loyal, walaupun di sini sebetulnya harus dihitung ulang log normal dari eksponensial beta ini berapa, itu meningkatkan persentase dia kemungkinan dia menjadi loyal dibandingkan kalau dia tidak loyal. Oke, mungkin itu untuk logistik regression kita udah agak kelewatan 15 menit. Untuk materi tambahan dari saya, ada yang mau tanyakan nggak? Silahkan. Silahkan. Sebelum saya masuk ke breakout session, mengenai materi ini, mengenai mengenai materi deskriptif dan non parametrik, ada yang mau tanyakan? Saya paham kalau ini statistik dasar ya. Mungkin Anda juga tidak mungkin menggunakan cross-tab sebagai analisis utama Anda untuk skripsi, tapi sangat mungkin pembimbing Anda atau penguji Anda meminta Anda untuk melakukan analisis cross-tab sebagai analisis tambahan. Jadi misalnya Anda menggunakan SEM, Anda menggunakan regresi, Anda menggunakan PLS, kemudian ada hasilnya yang mungkin agak-agak menarik sehingga penguji mungkin tolong Anda lihat, Anda cross-tab dengan gender, dengan perilaku dan seterusnya. Jadi bisa dilakukan analisis tambahan dengan dengan chi-square atau dengan uji beda baik parametrik maupun non parametrik. Oke, yang berikutnya di sini kita masuk ke sesi breakout session.
Jadi setelah ini saya akan mengelompokkan seperti biasa mengelompokkan sebentar. Mengelompokkan kalian ke dalam 6 kelompok. Saya masukkan breakout room. Ada 6 kelompok. Dan nanti saya juga minta bantuannya buat Mas Hari, Kak Hari buat membantu teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, saya create room dulu. Ini udah ada ya, udah bener ya ini. Arif bagus, Fatima ini sudah sama kayak minggu lalu kayaknya ya. Arif bagus, jadi kelompok 1, saya cek dulu deh. Arif bagus, Fatima, Mario. Oh ini kayaknya Prinsesa di kelompok 4 ya? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, saya pindahin kelompok 3. Oke. Mungkin ada kesalahan. Tapi udah bener ya ini. Saya cek dulu. Kelompok 5, Pak. Siapa? Saya kelompok 5. Arif, oh iya. Oke. Change to kelompok 5. Kenapa ini kok ada extra move to kelompok 5. Saya cek lagi deh. Fatimah, Mario. Sebentar. Sini deh, saya cek lagi. Breakout room. Kelompok 1, Fatimah. Siapa aja kelompok 1? Tolong sebutkan nama-namanya. Amalia, Lutfia, Lutfina. Oke. Kayaknya ada yang salah kalau gitu. Saya sebutkan namanya. Ini tolong sebutkan kelompoknya ya. Fatimah kelompok 1 udah benar. Mario kelompok 1 sudah benar. Ruben kelompok berapa? Ruben? Pak, Fatima sama Mario kelompok 6 sih, Pak. Oh, Atau di switch ya? aja. Switch ya, oke. Mario Fatima. Oh, I see. 1, Amalia 6. Oke. Urutan lagi, Pak. Saya move kelompok 6 kalau gitu. Benar-benar. Ini ada yang ini. Oke. Kelompok 6. Ruben sama. Oke, kelompok 1 siapa? Ruben kelompok berapa? Kelompok 5, Pak. 5. Oke, saya bilang kelompok 5. Oke, jadi dia kelompok. Jadi dia. Nadira. Kelompok 3, Pak, jadi dia. Kelompok 3. Nadira 2, Pak. Nadira kelompok 2 udah bener ya. Neza. Oh, yang penting 15. Kelompok 5, Pak. Berapa? 5, Pak. Neza kelompok 5. Putri Nilam. Putri Nilam kelompok 2, Pak. Kelompok 2. Oke, udah bener. Haryanto di sini dulu. Atau ini saya pindahkan ke kelompok 1 dulu deh. Dan nanti saja kelompok 6. Jadi dia kelompok 3 udah bener ya. Larasati. Kelompok 3, Pak. Udah benar. Kelompok 3 Larasati. Melinda udah benar. Kelompok 3, Pak. Udah, Pak. Kelompok 3. Oke. Rusida. Kelompok 3. Kenapa? Kelompok 5. Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Oke, ya. Jadi kelompok 3 jadi dia Larasati, Melinda sama Prinsesa ya. Terus kelompok 4 Angelita. Kelompok berapa? 4, Pak. 4. Udah benar. Jordan? 4 juga, Pak. Karin? Kelompok 5, Pak. 5. Sultan? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Oke. Ini kayaknya nih yang banyak. Abdurrahman tadi kelompok 4 ya? Iya, Pak, 4. Kelompok 4. Arif kelompok 2 ya? 2, 3? 5, Pak. Kelompok 5 udah benar ya? 5, Pak. Oke, Karin? Karin kelompok? Kelompok 5, Pak. Oke, Lutfina? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Maaf ini sih. Neza udah ya. Ruben udah. Sania? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6. Tarikh? Tarikh kelompok berapa? 4, Pak. 4. Oke, kelompok 4. Oke, ini kayaknya kelompok 2 nih banyak yang masuk kelompok 6 nih. Amalia? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Angelika? 2, Pak. 2 ya.
Fatimah udah kelompok 6, Ari kelompok 6, Muhammad Ihsan 1, Pak. 1, Raja Lubis 1, Pak. 1. Loh, 1 kan? Oh iya, ada. Ini udah Rusida sama Sania udah bener ya? Iya, Rusida Sania kelompok 6, Pak. Kelompok 6 ya bener ya. Ini kelompok 2 baru 3 ya memang. Oke, kelompok 1 Amalia. Udah bener ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu saya open all rooms. Silakan bergabung di kelompok masing-masing. No. Oke, Angelita, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Oke. Kita sebenarnya kemarin juga gue bilang kayak kita masih nemu jurnalnya dulu sih. Cuma waktu itu kan ada yang bilang, siapa ya? Banyak kan jurnalnya. Oke, kelompok 6 ya? Iya, Pak. Iya. Saya cek dulu. Jadi yang kemarin ya, yang kelompok 6 di... Bentar, saya cek dulu di ini ya. Harus social marketing. Belum ada ininya, belum ada apa pertanyaan penelitiannya? Spesifiknya apa? Spesifiknya kan apa namanya terkait perilaku apa? Sebenarnya ini Pak kita mau bahas terkait perilaku donasi gitu. Oke. Social marketing. Cuma kita belum nemu jurnalnya sih. Oke. Oke, kalau perilaku, kayaknya perilaku giving ada banyak ya, misalnya Kickstarter ya. Ya kalau atau Kickstarter atau Kita Bisa begitu kan yang crowdfunding kan. Jadi Anda bisa juga coba ketika Anda mencari referensinya, Anda bisa pakai keywordsnya crowdfunding atau donation. Jadi karena donation itu terlalu umum. Mungkin bisa charity, bisa donation, bisa crowdfunding. Tapi menurut saya yang menarik ya, kalau Anda fokus ke yang crowdfunding yang apa sih yang kalau di ini yang di Indonesia yang populer apa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, misalnya itu. Kalau misalnya kan ada beberapa yang spesifik ke keagamaan, misalnya ada yang ACT atau apa dompet duafa Republika itu apa namanya itu spesifik begitu kan, itu juga bisa. Jadi tapi kalau untuk kemudahan datanya mungkin tadi yang umum aja ya kayak Kita Bisa begitu. Oke, kalau gitu apa kira-kira pertanyaan penelitian Anda dikaitkan dengan apa nih? Perilaku apa nih? Perilaku sharing kah? Karena kan ini kan misalnya kalau nggak salah kan ada giving-nya, jadi perilaku terkait dengan crowdfunding itu ada banyak ya, ada promoting-nya, ya kan ada ada sharing, ada promoting, ada giving. Nah itu nanti Anda tentukan level perilaku yang mana nih. Kemudian juga apakah Anda sampai actual behavior-nya, ya saya pernah memberi, atau intention-nya, saya berniat untuk menyumbang. Jadi variable dependent-nya dulu. Nah, variable independent-nya baru Anda cari jurnal. Jadi Anda cari di jurnal, kira-kira apa saja yang pernah digunakan untuk menjelaskan apa yang membuat orang semakin
berniat untuk memberi misalnya pada crowdfunding, misalnya misalnya tentang apa sih namanya tuh, empati, misalnya tentang value, misalnya ada kesesuaian value, itu nanti yang bisa perlu Anda kaji literaturnya. Oke? Jadi silakan didiskusikan lagi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan kan bisa dipanggil ya. Kalau salah bisa dipanggil, nanti setelah saya selesai dengan dengan kelompok yang lain, saya akan kembali ke kelompok ini lagi. Oke. Saya pindah ke kelompok yang lain dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Sendiri dulu sempat kepikiran apa, Rip? Nggak kepikiran apa-apa sih gue. Iya, Bapaknya ngomong juga gue ini, bapaknya ngomong bahasa apa. Santuy. Oke, guys. Iya, Pak. Halo. Yuk. Gimana topiknya sudah final kan kemarin yang saya cek di grup terakhir sertifikasi halal terhadap produk non konsumsi. Apakah sudah ada pertanyaan penelitian yang lebih spesifik? Kita sebenarnya ini sih Pak, kan waktu pas lihat jurnalnya tuh kayak kita nggak nemu banyak kan, dan takutnya bakal jadi susah gitu buat ke depannya. Jadi kayak kita masih mikir-mikir lagi gitu Pak untuk topik. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang kalian mau ganti juga nggak apa-apa, tapi segera karena pertemuan ketujuan Anda harus ada presentasi proposal ya. Jadi kalau memang mau ganti masih bisa, tapi kira-kira apa penggantinya kalau kalian? Tapi tadi nggak nemu jurnal ini kan, kenapa nggak nemu? Maksudnya mungkin karena perilaku yang mau Anda capture ini belum terdefinisi begitu. Apakah switching behavior ya, misalnya dari produk konvensional ke produk syariah misalnya. Kalau seperti itu saya yakin sudah ada yang finansial ya. Tapi sebentar. Sertifikasi halal, produk non konsumsi. Tapi oke. Ya kalau saya ingat makanan kucing ya. Kalau makanan kucing mungkin agak-agak susah. Oke, kalau ada mau ganti silahkan, saya nggak masalah. Kira-kira apa penggantinya kalau begitu? Belum ada gambaran. Masih kita pikirkan dulu sih Pak, mau dirundingkan dulu. Oke. Ya udah kalau begitu silahkan dirundingkan. Nanti kalau sudah ada mungkin titik terangnya, saya tinggal dipanggil aja kan, bisa dipanggil kan lewat breakout, fitur breakout room. Jadi nanti silakan dipanggil, saya pindah ke kelas lain dulu, ke kelompok lain dulu. Nanti kalau dipanggil saya balik lagi. Oke? Oke. Purchase intention produk kita gitu, yang kita tulis sekarang nih. Kedengaran nggak sih? Kedengaran. Sementara yang maksud AB itu kayak ke konsumennya, kayak pengaruh TikTok terhadap dia tuh pengen beli, kayak bilang kayak bukan purchase gue lebih pengen ke konsumennya gitu. Consumer learning access kan, kayak gue dapat dari TikTok nih ya, gue beli dia gara-gara gue gitu. Yang sih maksudnya kayak beda tujuannya gitu. Yang gue dapat ya. Iya, gue sesuai sama yang dan kayaknya lebih kualitatif ya nggak sih Bre, kalau yang lu maksud gitu, maksudnya kayak nggak tahu sih, nggak tahu deh, bingung bilangnya. Sebenarnya bisa kuantitatif karena itu bisa di survei, maksudnya kan sekarang orang juga banyak yang pakai TikTok gitu kan, jadi kayak bisa sebenarnya disurvei pakai J-form gitu. Kalau kita mau analisis sendiri berarti kita harus ngecekin satu-satu gitu komentar-komentar di TikTok, in which itu ngabisin banyak waktu. Oke, guys. Jadi topiknya sudah ini ya. Maaf saya nimbrung. Iya. Jadi jadi sudah fix yang TikTok kan ya? Iya Pak. Oke, terus pertanyaan penelitiannya tentang purchase intention ya? Iya Pak.
Oke, Anda sudah punya spesifik produknya nggak? Apa purchase intention terhadap apa yang ada yang terkait dengan TikTok? Misalnya apa tuh namanya? Apa namanya yang viral? Odading. 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 Oke. Jadi Anda spesifik Odading misalnya. Jadi purchase intention of Odading. Odading emang siapa? Mang Oleh, Pak. Mang Oleh. Nggak apa-apa. Jadi itu sudah spesifik. Apa namanya? Apa yang menyebabkan apa namanya pengguna TikTok memiliki niat untuk membeli Odading Mang Oleh gitu misalnya. Nanti variabelnya baru anda cari di jurnal terkait dengan misalnya dengan sosial media. Jadi paling nggak pertanyaan penelitiannya jelas, dependent variabelnya Anda ingin menjelaskan intensi membeli atau minat membeli pengguna TikTok terhadap Odading Mang Oleh. Tinggal variabel independennya yang Anda cari, apakah misalnya imitasi, ataukah jadi ada imitation, ataukah ada curiosity, atau mungkin FOMO. Anda kenal FOMO nggak? Tahu, Pak. Oke, jadi fear of missing out, yang seperti itu. Wah, kalau saya nggak beli, saya takut ketinggalan sesuatu yang menarik, atau takut terkesan nggak update, seperti itu. Jadi apa namanya variabelnya bisa ada, variabel independennya bisa Anda cari di jurnal. Tapi paling tidak yang sudah harus Anda finalisasi adalah variabel dependentnya. Hal ini misalnya minat atau intensi membeli terhadap produk apa nih. Terus konteksnya pengguna TikTok. Nanti Anda bisa sebar respondennya, sebar kuesionernya, bisa pakai Google Form, bisa pakai survei.ui.ac.id, tapi diarahkan ke pengguna TikTok. Tapi ini ada sedikit resiko sebetulnya. Resiko Anda adalah ketika Anda sebarin data, Odading udah nggak viral lagi begitu. Ya kan? Kita masih mau nentuin itu sih Pak, masih mau nentuin produknya. Ya, jadi kira-kira ya mungkin Anda produknya ini mungkin masih bisa berubah juga sih sebetulnya kan. Intinya sesuatu yang diviralkan melalui TikTok gitu kan. Iya, Pak. Jadi memang saat ini yang lagi viral yang Odading itu gitu. Begitu. Jadi itu yang harus didiskusikan sih. Oke? Iya, Pak. Oke, jadi saya tinggal dulu, nanti kalau ada pertanyaan Anda silakan panggil saya ya. Kan bisa dipanggil dari breakout room. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, saya pindah ke kelompok 4. Kalau kita ide pertama ditolak, kita pakai ide ini aja yang kedua. Halo. Halo, Pak. Gimana diskusinya kelompok 3? Kan topiknya saya cek di WhatsApp group digital marketing in tourism sector kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih itu atau ada perubahan? Kita kebetulan ketemu jurnal, Pak. Judulnya itu kayak pengaruh digital content marketing terhadap electronic word of mouth dalam konteks food tourism. Kita rencananya rencananya mau kayak begitu model penelitiannya, cuman kan dia di sini jurnalnya itu ada limitation-nya, dia cuma studi di Cina. Kalau kita terapkan di mana? Cuman di Cina doang. Oke. Kalau kita terapkan penelitian yang kayak gitu di Indonesia, boleh atau enggak ya, Pak? Boleh, nggak ada masalah kan. Kerangkanya kurang lebih boleh sama. Cuman bisa jadi yang hasil penelitian di Cina itu kan bisa diterapkan di Indonesia, bisa jadi enggak. Justru itu kan yang mau Anda teliti, apakah kerangka tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Saya boleh di screen share jurnalnya nggak? Oh, Mel bisa nggak, Mel? Pas, tolong. Ya, benar. Okay. Soalnya lagi nggak on di laptop saya, Pak. Bentar, oh ya, nggak apa-apa. Bentar ya, Pak. Yang bisa aja, kalau emang nggak bisa, ya nanti mungkin konsultasi dengan saya atau dengan kakak asistennya ya. Tapi intinya sih nggak ada masalah kalau ada mau adaptasi, cuman harus nemu permasalahannya yang konkret di Indonesia. Misalnya saat ini lagi pandemi kan, memang mau nggak mau promosi itu memang harus online sekarang, karena sekarang online itu misalnya nih bakso Sony
kasus Sony gitu kan. Sebenarnya bukan food tourism juga, tapi apa namanya itu kan viralnya di ini misalnya di sosial media gitu. Jadi jual belinya online begitu. Jadi mungkin variabel IWOM tadi relevan karena saat ini konteks pandemi, kemudian tidak bisa mengandalkan proses mungkin yang biasa gitu. Oke, coba silakan. Digital content. Iya Pak, kan jadinya kan kalau dari sekarang juga kan orang-orang pada ngelihatnya tuh dari sosial media gitu kan ya Pak, yang bisa ngaruh ke menarik gitu, untuk menarik pelanggan juga gitu dari segi visualnya juga gitu Pak. Ini jurnal apa nih? Jurnal AMJ. Oke. Saya paham, saya familiar dengan jurnal ini. Oke, nggak ada masalah. Lihat ininya, lihat lihat temuannya. Tadi kan model penelitiannya. Ada kuesionernya nggak dia? Ada Pak. Ada. Bagus, kalau gitu sih menurut saya tinggal Anda pilih aja produk food atau produk apa yang di fokusnya. Oke, dan cari yang memiliki konten yang valid, yang solid gitu ya. Jadi coba mungkin saya nggak tahu bakso Sony itu misalnya bakso Sony mungkin bisa jadi yang selain itu, jadi ada makanan yang mungkin makanan yang khas, misalnya tahu bakso bu siapa namanya? Nggak tahu Pak. Tahu bakso misalnya itu ini deh, misalnya makanan khas di daerah apa yang kalau misalnya di Jakarta apa makanan khasnya? Soto Betawi. Ketoprak. Kerak telur nggak sih Pak? Apa? Kerak telur. Ya misalnya kerak telur. Ada kerak telur khusus yang terkenal gitu. Jadi kerak telur itu kan ada banyak. Nah, ini kerak telur spesifik yang khas hanya ada di Jakarta. Nah, itu yang misalnya itu yang Anda angkat begitu. Tapi yang punya konten di sosial media atau di digital content ya. Jadi misalnya ada post kerak telur. Anda cari kerak telur apa yang eksis di sosial media. Kalau yang sekarang lagi viral kan odading itu kan. Tapi itu odading itu sangat spesifik sebenarnya ke TikTok, dan itu bukan futurism karena dia lebih ke apa tuh namanya, saya juga nggak paham ya. Lebih ke mungkin lagi kayak ke hypes aja, lagi viral gitu. Sedangkan kalau tourism ini apalagi ada IWOM itu menurut saya yang sudah lebih established. Jadi yang familiarity-nya udah lebih tinggi, udah lebih solid begitu. Misalnya yang makanan khas Jakarta atau makanan khas misalnya di daerah tertentu yang sudah diangkat dengan digital content begitu. Pak, mau nanya buat research question-nya itu tuh kayak rangkuman dari hipotesisnya ya Pak, atau bagaimana ya Pak? Oke, jadi sebetulnya bukan rangkuman hipotesis, tetapi hipotesis itu diturunkan dari pertanyaan penelitian. Paham? Jadi misalnya begini, kalau di sini sebetulnya pertanyaan penelitiannya apa yang membuat konsumen mau memberikan positif IWOM terkait dengan produk tertentu. Itu produk, misalnya ini produknya apa? Misalnya produk makanan tertentu yang di Cina. Itu pertanyaan penelitiannya diturunkannya menjadi ada normatif social impact, informational social impact, kemudian ada konten informasi, ini semua turunan dari pertanyaan penelitian ini. Jadi kalau saya boleh simpulkan, setiap satu variabel dependent itu satu pertanyaan penelitian. Jadi kalau variabel dependentnya ada banyak, artinya pertanyaan penelitian juga ada banyak. Gitu. Jadi di sini harus jelas
variable dependent yang ingin dijelaskan itu apa. Misalnya IWOM, oke, that's fine. Tapi harus spesifik lagi IWOM untuk produk apa. Misalnya, jadi apa yang membuat tahu bakso Bu Susi, apa yang membuat pengguna internet bersedia untuk memberikan positif IWOM terhadap tahu bakso Bu Susi misalnya. Jadi tahu bakso Bu Susi itu Anda pilih, ada alasannya, ada permasalahan pemasarannya. Mungkin dia sudah mengeluarkan uang buat apa namanya, buat sebentar, sudah mengeluarkan anggaran buat sosial media dan seterusnya. Oke? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Jadi silakan didiskusikan lagi ya. Saya keluar dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Dimas, Anda kelompok berapa, Dimas? 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 Anda kelompok berapa? Anda kelompok berapa? Dimas? Halo, saya kelompok 2. Kelompok 2. Saya kelompok 2. Oke, saya assign ya. Silahkan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, guys. Halo Pak, Gimana diskusinya? tadi udah diskusi sama Kak Hari juga, terus udah nentuin jurnalnya juga. Jadi udah nemu jurnal, jadinya jurnal yang keempat Dim yang lo kirim ke yang keempat tuh, itu tentang ini Pak, apa namanya? Oke, jadi sudah ada pertanyaan penelitiannya ya? Udah dari modelnya udah, tapi tadi lumayan banyak sih ya. Ada 42 kalau nggak salah tadi. 42 hipotesis? 42, iya, hipotesis items gitu. I see. Bisa Anda screen share ininya nggak? Jurnalnya nggak? Oke, bentar bisa Pak. Bentar ya Pak. Ya, kalau 42 sebenarnya agak kebanyakan ya. Tapi mungkin untuk sebetulnya nanti bisa coba Anda simplify lagi mungkin dari temuannya. Udah kelihatan ya Pak? Ya, oke. Iya nih tadi, jadi ini, tapi ini memang I see. Jadi dia membreakdown variabelnya menjadi sub dimensi ya, jangan-jangan ya? Ya. Iya, Pak. Ini hipotesisnya. Ya. Oke. Modelnya. Oke, oke. Jadi kalau saran saya, kalau memang hipotesisnya ada banyak seperti ini, Anda sederhanakannya bisa dengan Anda agregat saja. Jadi service quality ini nanti ini kan per dimensi dihipotesiskan kan? Iya. Itu menurut saya terlalu banyak. Iyalah kalau ini aja ada 5 variabel. Jadi kalau ini untuk ini ya, untuk tugas PRP ya. Untuk tugas PRP nanti saya sampaikan juga ke Pak Arga. Boleh. Karena 42 itu menurut saya nanti Anda terlalu pusing ngolahnya, nanti Anda mungkin kesulitan menginterpretasinya. Jadi untuk service quality-nya ini boleh Anda agregasi menjadi service quality aja. Itu kan sudah sangat mengurangi jumlah hipotesis kan. Jadi jadi gitu ya. Ya, jadi service quality-nya ini ada 5, ini jadi 1 aja. Oke. Oke, terus hypothesis intention. Jadi ini Anda bisa second order kan? Anda paham second order nggak?
Tadi kata Kak Hari kayaknya nggak second order deh, Pak. Nggak second order. Oke, jadi bisa Anda jadikan second order, bisa Anda rangkum menjadi satu, tapi setelah Anda uji, jadi tetap menggunakan confirmatory factor analysis, tetap Anda uji satu persatu untuk pengukurannya ya. Untuk pengukuran tetap diuji satu persatu, tetapi nanti ketika uji hipotesisnya Anda agregasikan menjadi satu. Itu menyederhanakan hipotesis. Oke, Pak. Kenapa? Karena kalau seperti ini, saya paham akan ada puluhan hipotesis. Ini 5 kali 4 aja sudah 20. Iya. Tapi untuk jurnalnya sudah oke, Pak. Oke, ini jurnal apa? Maaf, saya lihat yang di atas. Journal of apa? Oh iya, ini udah oke nih. Oke. Neil, oke. Ini udah ada cek. Ya di sini sepertinya. Lihat ke bawah lagi. Journal of Quality Service, oke. Oke, ini nggak ada masalah. Oke. Itu saja sih. Jadi intinya kalau 40 hipotesis terlalu banyak, Anda simplify. Tapi ini saya kasih tahu ya, ini untuk tugas PRP saja. Untuk skripsi Anda, untuk mensimplify itu butuh jangan nanti bilang, oh kata Pak Imam di PRP nggak apa-apa disimplify. Tidak otomatis untuk semuanya, tapi ini untuk untuk pembelajaran aja, nggak apa-apa service quality disimplify. Oke, baik. Oke. Saya silakan didiskusikan lagi. Saya pindah ke breakout room yang lain dulu ya. Oke. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Tadi Jordan ada yang mau tanyakan? Ya Pak, dari Tarik Lutfi Pak, mau nanya Pak. Jadi gini Pak, kan dulu kita pengaruh konten review produk terhadap purchase intentions dikasihnya beauty product Pak. Beauty product, oke. Nah, soalnya kalau udah gitu. Jadi mau saya tanyain Pak, itu dependent sama independent variable gimana Pak? Soalnya kan ada pengaruh review di sini. Oke. Nah, untuk dependent variable-nya sekarang ini ada 2 kemungkinan nih. Anda mau masuk ke purchase intention, jadi niat belinya, atau masuk ke e-worm, merekomendasikan men-share gitu ya, atau apalagi ya. Jadi Anda harus menentukan variable dependent apa yang mau Anda teliti. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini kan purchase intention ya. Jadi kalau yang purchase intention ya nggak apa-apa, tapi purchase intention untuk kosmetik. Nah, untuk respondennya sekarang siapa nih? Jadi misalnya Anda ingin membatasi gender atau enggak, misalnya untuk wanita saja. Terus atau Anda mau buka mau laki-laki dan perempuan, karena mungkin ada sebagian laki-lakinya juga tertarik mungkin ya. Terus usia juga. Jadi itu nanti lebih ke arah kira-kira kelompok usia mana yang merupakan target dari TikTok ini. Sebenarnya kriteria utama adalah pengguna TikTok kan. Iya Pak. Ya, jadi tapi saya juga nggak familiar seberapa besar pengaruh TikTok dalam kosmetik, dalam konten kosmetik begitu. Kalau memang ada, bagus. Kalau memang ada, bagus. Jadi misalnya demo gitu ya, demo dan seterusnya. Kosmetiknya ada brand tertentu nggak? Nggak ada sih Pak, kita general gitu. Oke. Kalau saran saya malah Anda spesifik ke brand tertentu, karena akan lebih mudah mendapatkan referensinya, karena kebanyakan purchase intention terkait dengan sosial media ya, itu biasanya ada kaitan sama brandnya juga. Jadi ada misalnya brand apa yang memang sengaja menggunakan media TikTok misalnya, pun dilihat pengaruhnya. Jadi nggak ada masalah Anda nggak milih Odading, nggak ada masalah Anda pilih kosmetik tapi coba Anda pilih kira-kira brand apa yang memang intensif menggunakan TikTok untuk memasarkan produknya. Oke?
Oke, Pak. Oke. Saya switching dulu ya ke grup lain. Terima kasih ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ProQuest tuh bisa kayak gitu. Pak. Lupa. Oke. Nggak apa-apa, silakan. Jadi sudah diskusi ya, sudah ada pertanyaan penelitiannya. Sedang mencari. Masih mencari sih Pak sebetulnya. Oke. Tapi variable dependent-nya udah ada gambaran belum apa yang mau diteliti? Kalau di kelompok 1 yang di sini kan aduh, lampu lagi. Bun, bikin lampu lagi, Bun. Jangan nyalain lampu dulu dong. Mas ya? Ada di mana, Bun? Oke, guys. Oke. Kita tunggu teman-teman Anda dulu ya. Oke. Kita sudah kembali ke kelas utama ya. Waktunya udah cukup panjang. Jadi hasil diskusi ini dirangkum sementara. Kalian diskusikan kembali sampai mendapatkan pertanyaan penelitian dan model penelitiannya, jurnalnya juga. Jadi ini nggak harus dikumpulkan hari ini, tapi saya berharap minggu depan, jadi minggu keempat sudah ada pertanyaan penelitian yang final dan model penelitiannya. Jadi kita bisa masuk ke metodologi. Jadi target saya adalah mulai minggu depan kita sudah membahas mengenai metodologi yang dimungkinkan. Tapi untuk minggu ini, PR kalian adalah kembali melanjutkan diskusi ini, mungkin konsultasi dengan saya atau dengan Kak Hari, silahkan lewat WhatsApp group atau lewat WhatsApp, tapi lebih baik lewat WhatsApp group saja supaya bisa dibaca oleh semua mahasiswa ya. Silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan di WhatsApp group. Minggu depan dikumpulkan summary dari diskusi, terutama pertanyaan penelitian dan model penelitiannya. Ada pertanyaan nggak untuk ini? Semoga waktu kita diskusinya bisa membantu, karena pertemuan ke-7 kalian sudah harus mempresentasikan proposal. Jadi concern saya agar jangan sampai kalian terlalu mepet menentukan metodologinya. Jadi semoga minggu depan sudah ada pertanyaan penelitian yang final, kemudian dan model penelitiannya juga. Oke? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi atau terkait dengan diskusi kelompok? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Kita sudah jam 1.20. Rekamannya akan saya compile dulu, kemudian akan saya upload ke YouTube seperti biasa. Untuk kelompok berikutnya kelompok berapa yang maju? Kelompok berikut. Kelompok 4, Pak. Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 dipersiapkan sama seperti kelompok 6 ya. Jadi hari Sabtu malam sudah harus dikumpulkan ke saya link
rekamannya. Kemudian saya hari Minggu sudah saya unggah ke YouTube. Harapannya kalian bisa nonton hari Minggu atau hari Senin pagi. Kemudian persiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Untuk selain kelompok 4, persiapkan pertanyaan. Minggu depan kita masuk seperti biasa 30 menit Q&A. Nanti akan saya berikan giliran untuk setiap kelompok. Kemudian ada 30 menit materi dosen, 30 menitnya lagi breakout session. Itu mungkin format standar untuk kelas PRP saya. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.